Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan kakak di dalam ibadah sekolah Minggu Gemis Jemaat Zaitun secara online di rumah adik-adik masing-masing. Dan di pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh sama-sama kembali bertemu di dalam ibadah sekolah Minggu ini. Dan kakak juga mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik dari kelas Batita Balita hingga kelas remaja yang mungkin berulang tahun di minggu yang sudah berlalu. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan adik-adik bersama dengan mama, papa, oma, opa, dan semua keluarga di rumah. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari adik-adik kita berdoa Bapa kami secara bersama. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan ya? Kan masih pagi. Nah, kita sekarang akan menyanyi lagu pembukaan yang akan dinyanyikan secara medley. Yang pertama, kita akan nyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Dan yang kedua, kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit dengan menggunakan gaya. Oleh karena itu, mari kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri. Yuk, kita saksikan videonya sesaat lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus itu tinggi banget. Benar kan Kak Karen dan Kak Dixon? Sekarang kita nyanyi lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Ya, adik-adik, bagaimana tadi video lagu pembukaannya? Sungguh sangat menarik dan luar biasa kan? Nanti adik-adik bisa
coba lagi di rumah, diulang-ulang lagi. Nah, sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan. Oleh karena itu, kakak undang adik-adik semua untuk mengambil sikap berdoa. Lipat tangannya, duduk yang rapi, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Di pagi hari ini Engkau boleh kumpulkan kami, anak-anak sekolah minggu Gemis Jemaat Zaitun, di dalam ibadah sekolah minggu secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh Tuhan tetap berkati di minggu-minggu yang boleh kami lalui, dan kami juga tetap Tuhan berkati di hari ini. Di saat ini juga Tuhan, kami memohon kiranya juga Tuhan tetap memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berikan hikmat Roh Kudus Tuhan menyertai ibadah kami, menyertai kami anak sekolah minggu, dan menyertai juga kakak sekolah minggu yang akan mengajarkan firman Tuhan kepada kami, agar firman itu boleh kami mengerti dengan baik dan boleh bertumbuh di dalam hati, pikiran, dan iman kami. Kami juga berdoa Tuhan, mendoakan bagi teman-teman kami, adik-adik kami yang boleh berulang tahun di minggu yang lalu. Terima kasih Tuhan, kiranya juga Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Dan inilah doa permohonan kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang sebelum kita pisah kelas, kita nyanyi satu lagu lagi, dengan tentunya dengan gaya otomatis. Kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Yesus sayang semua. Adik-adik pasti tahu kan? Nanti ada gerakannya lewat video berikut ini. Yuk adik-adik. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Kakak berharap kalian selalu sehat ya adik-adik kelas balita dan batita. Pada hari ini Kak Eca yang akan mengajar. Pada hari ini Kak Eca akan mengajar tentang saling mengampuni. Kak Eca selainnya akan memberikan video ilustrasinya ya adik-adik, silahkan disaksikan di rumah. Oh iya adik-adik, sebelum kalian menyaksikan video yang akan kakak berikan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah boleh kumpulkan kami di virtual sekolah minggu ini Tuhan. Walaupun kami jauh, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu berada di tengah-tengah kami. Sebentar lagi adik-adik sekolah minggu akan
melihat video yang hamba-Mu boleh berikan Tuhan, kiranya mereka boleh mengerti dan mereka boleh menerapkannya dalam kehidupan mereka. Engkau boleh berkati ibadah ini Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja, maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Nah, adik-adik sekolah minggu, pasti kalian udah lihat kan videonya. Kakak hari ini mau mengajarkan tentang saling mengampuni. Seturut dengan video yang tadi kakak sudah kasih, adik-adik kita harus belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus. Walaupun kita kesel sama saudara kita kalau misalnya mainan kita diambil, tapi kita harus mengampuni. Karena kan kita juga nggak tahu kalau ternyata kita juga sering banyak buat salah sama saudara kita. Nah, seperti yang Efesus 4 ayat 32 katakan, bahwa kita harus saling mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni umat manusia. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu di minggu depan. Adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Vindi dalam ibadah sekolah minggu kelas kecil dan kelas besar. Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan baik-baik saja dan keadaan sehat dan bergembira selalu. Sebelum memulai ibadah kita dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali ya Bapa, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan, mempersiapkan diri kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin dan sertai kami Tuhan, anak-anak-Mu, sehingga apa yang boleh disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu boleh kami mengerti, sehingga anak-anak-Mu ini boleh bertumbuh dalam pengenalan dan takut akan Engkau. Berkati juga para pengasuh yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah firman yang keluar seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kakak masuk dalam firman Tuhan, kakak mau ingatkan adik-adik untuk mempersiapkan buku catatannya dan jangan lupa mencatat apa yang akan kakak sampaikan pada hari ini, karena itu akan menjadi poin bagi adik-adik. Ya, pada minggu hari ini kakak mau bercerita tentang seorang raja Yehuda yang bernama Raja Yoas. Nah, ceritanya itu terdapat di kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 14. Nah, kakak harap adik-adik membacanya ya di rumah, jangan lupa membaca cerita tentang Raja Yoas tersebut di Alkitab. Jadi singkat cerita adik-adik, bahwa Raja Yoas itu adalah raja termuda bangsa
Israel. Karena tahu nggak adik-adik, umur berapa Raja Yoas diangkat menjadi raja? Raja Yoas itu diangkat menjadi raja pada usia 7 tahun. Nah, ketika dia baru berumur 7 tahun, dia sudah diangkat menjadi raja. Walaupun usianya mungkin masih kecil, ya kan, bahkan ada yang seumuran dengan adik-adik ya, Raja Yoas. Nah, walaupun dia masih kecil, tetapi dan menjadi raja yang pada usia yang sangat muda, ternyata Raja Yoas terkenal sebagai raja yang sangat tegas dan baik. Selain itu, Raja Yoas juga terkenal sebagai raja yang taat kepada Tuhan, dan ketaatannya dapat terlihat dari kesungguhan usahanya untuk membangun atau memperbaiki rumah Tuhan atau bait suci. Ia berusaha dengan berbagai peraturan dan sistem yang dia buat agar rumah Tuhan itu bisa Tuhan atau bait suci itu bisa bagus kembali dan segera pulih dari kerusakannya. Bait Allah yang rusak itu membuat suasana peribadatan menjadi kurang menyenangkan dan kurang nyaman. Namun dengan ketaatan dan cinta Raja Yoas kepada Tuhan, maka Raja Yoas berjuang dalam masa kepemimpinannya untuk memperbaiki bait Allah itu dengan uang yang ada dan segala sumber daya yang dimiliki, sehingga bait Allah, tempat di mana orang-orang beribadah, menjadi baik kembali, menjadi tempat yang nyaman bagi orang-orang yang ingin berbakti kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kita melihat bahwa ketaatan dan usaha Raja Yoas yang di umurnya sangat muda tidak terlepas dari peran dan didikan Imam Yoyada yang membimbingnya dan mengajarinya banyak hal kepada Raja Yoas. Ketika Yoas memerintah Yehuda, Raja Yoas mampu menunjukkan sikap yang baik dan penuh ketaatan pada Tuhan. Adik-adik, jika kita sudah mendengar bahwa Raja Yoas dalam hidupnya memperoleh bimbingan dari Imam Yoyada, siapa yang membimbing dan mengajarkan adik-adik untuk tentang perintah Tuhan? Nah, tentu pastinya adik-adik memperoleh ajaran dan bimbingan tersebut dari mama papa, dari guru-guru di sekolah, dari oma, opa, om tante, ataupun keluarga lainnya, dan juga bimbingan dari kakak-kakak sekolah minggu. Seperti Raja Yoas yang diberi perambaharuan hidup dan bimbingan oleh Tuhan melalui bimbingan Imam Yoyada, kita juga diberi pembaruan hidup dan bimbingan oleh Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk orang tua, guru, dan orang-orang lain di dalam kehidupan kita. Luar biasa ya adik-adik, bagaimana cara Tuhan membimbing kita di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, adik-adik perlu menerima bimbingan dari orang-orang tua atau dari siapa saja yang dapat memperbaharui kehidupan adik-adik dan membuat adik-adik menjadi anak-anak yang taat dan berbakti kepada Tuhan seperti Raja Yoas yang taat dan mencintai Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan mau mengubah diri adik-adik. Kalau ada yang tadinya tidak mau mendengarkan atau tidak patuh kepada orang tuanya, atau mungkin ada yang membantah orang tuanya atau membantah guru. Nah, di sini diingatkan bahwa mulai sekarang adik-adik diajar untuk merubah sikap cara adik-adik yang lama menjadi anak-anak yang taat dan berbakti kepada orang tua, juga kepada guru. Sama seperti Raja Yoas yang taat dan berbakti kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kakak harap mulai dari hari ini adik-adik atau kita semua bisa belajar dari Raja Yoas tentang ketaatan dan baktinya kepada Tuhan. Jadi sebagai anak-anak, salah satu contoh kita berbakti kepada Tuhan adalah melalui kita berbakti kepada orang tua kita. Nah, sebelum kakak mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, bimbinglah kami selalu, agar kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang taat kepadamu
dan juga menjadi anak-anak yang suka mendengarkan bimbingan dari orang tua, guru, sehingga kami menjadi pribadi yang penuh ketaatan dan seperti Raja Yoas yang taat. Terima kasih Tuhan, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik kelas pra remaja dan remaja. Senang banget ya, bersyukur banget kita bisa ketemu lagi walaupun hanya secara virtual. Tapi kalian juga tetap bersyukur kalian di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita dan tetap terjaga. Kalian berharap juga teman-teman yang di rumah tetap sehat, tetap sukacita dan tetap terjaga juga. Nah, sebelum kalian mau doa pembuka, kalian mau ingatin dulu untuk menyiapkan alat tulis, menyiapkan Alkitab, dan menyiapkan buku tulisnya. Oke, kalau sudah siap, kalian juga mau kasih tahu tema kita pada minggu hari ini adalah Yesus Sang Maha Cinta. Yesus Sang Maha Cinta. Oke, kita doa pembuka yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih pada minggu hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh membaca, diberi kesempatan untuk membaca dan belajar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau mau melingkupi Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacaan kita pada minggu pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11. Kalian ulang ya. 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11. Kalau udah ketemu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tadi kan kalian udah kasih tahu ya, tema kita pada minggu hari ini itu adalah Yesus Sang Maha Cinta. Di sini Rasul Petrus juga ingin kasih tahu ke kita bahwa kita harus tetap teguh, harus tetap berdiri teguh dari dorongan-dorongan apapun di luar sana, di dunia sana, untuk tetap merasakan kasih karunia Tuhan, tetap merasakan cintanya Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi atau merasakan yang namanya penderitaan, kesusahan. Penderitaan yang kalian maksud ini rasa bersalah terhadap dosa, misalnya kayak biasanya manusia itu menderita memang karena rasa bersalahnya karena sebuah dosa. Misalnya karena mencuri, rasa bersalah itu dari dosa yang dia perbuat itu. Tapi di sini perasaan bersalah ini yang biasanya melemahkan kita secara spiritual, secara mental dan emosi juga. Jadi karena penderitaan, karena rasa bersalah itu, karena dosa itu, kita menjadi lemah secara spiritual tadi, secara mental, secara emosi. Nah, di ayat ini juga kembali diingetin, walaupun di sekeliling hidup kita itu banyak hal negatif, banyak hal yang gak enak banget, banyak hal yang kira-kira membuat kita merasa terpuruk, membuat kita merasa sedih, membuat kita merasa gak enak banget deh sekarang, gak enak banget deh bulan ini kayaknya gue sedih-sedih mulu, bulan ini kayaknya gue ngerasa terpuruk mulu. Di saat itu juga nggak apa-apa sebenarnya kalian ketika kalian merasa terpuruk, merasa sedih, rasakan aja semuanya. Tapi kalian juga harus ingat, kita sebagai manusia, kalian juga harus tetap ingat bahwa fokus kita itu adalah cinta kasih Tuhan terhadap kita gitu. Jadi kayak fokus kita dan pilihan akhir kita yang menjadikan kita adalah cinta itu. Cinta artinya itu Tuhan. Aku mau kasih tahu di sini bahwa love means God. Jadi cinta itu, gambaran cinta itu di topik ini adalah Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi kayak
ketika kita sedang merasa kesusahan, ketika kita sedang merasa kesedihan, ingat bahwa ada cinta kasih Tuhan yang sangat besar buat kita. Jadi pasti ada jalan keluarnya, pasti ada jawaban dari semua pertanyaan yang kita tanyakan selama ini, yang kita punya gitu. Kayak kenapa sih gini-gini aja, kenapa sih misalnya kenapa sih sekolah nggak masuk-masuk, kenapa sih aku sama teman berantem terus, kenapa sih temanku nggak mau memaafkan aku, kenapa aku nggak disukain sama sebanyak orang. Nggak apa-apa, itu salah satu kesusahan yang kita punya misalnya. Tapi di balik itu semua kita harus tahu bahwa fokus kita itu adalah cinta kasih Tuhan. Dari situ kita akan mendapat jawaban seperti yang kalian bilang tadi. Kita akan mendapat jawaban, kita akan mendapat rasa sukacita, kita akan mendapat damai sejahtera. Gitu. Jadi mungkin di sini mau dikasih tahu juga bahwa ada terang sehabis gelap, ada pelangi sehabis hujan. Jadi ada keindahan, ada jawaban, ada pintu keluar dari segala masalah yang kita punya saat ini gitu. Jadi dari seluruh penderitaan atau kesusahan yang kita punya saat ini, kita harus tetap yakin dan percaya teguh bahwa semua itu ada jawabannya. Tuhan Yesus itu punya cinta kasih yang sangat besar sama kita, sampai mungkin kita nggak lihat, mungkin karena fokus kita lebih ke penderitaannya, fokus kita lebih ke kesusahan kita hari ini, misalnya berantem sama teman, fokus kita di berantem sama teman misalnya, kita nggak fokus sama cinta kasih Tuhan yang benar-benar ada untuk kita gitu. Coba teman-teman di rumah untuk tidak fokus ke hal yang negatif, tapi coba untuk fokus ke Tuhan Yesus. Lihat apa yang Tuhan Yesus mau dari persoalan ini, lihat apa sih kasihnya di persoalan ini. Tuhan Yesus masuk apa sih, cintanya tuh masuk di mana sih di permasalahan saya, di permasalahan gue, di permasalahan aku ini gitu. Dan yakin bahwa kita tuh mampu melewati karena kita bersama dengan cinta. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita punya penderitaan, punya dosa, kita pasti yakin ketika kita fokus dengan cinta kasihnya Tuhan, ketika kita fokus dengan Tuhan Yesus, kita pasti yakin bahwa kita bisa melewati semua ini. Karena apa? Bukan karena kita, bukan karena teman, bukan karena manusia lain, tapi karena cinta kasih Tuhan. Lama-lama akan ketemu sendiri jawabannya, akan bertemu dengan pintu keluarnya, karena kita tahu bahwa cintanya Tuhan Yesus tuh besar banget gitu. Tuhan Yesus tuh sehebat itu, Tuhan Yesus tuh sebaik itu, dan dia sedahsyat itu, dan dia punya cinta kasih kepada kita yang besar dan hebat banget dan dahsyat banget gitu. Nah, untuk menghadapi kedepannya, misalnya untuk langkah kita ke depannya, kita juga diperlengkapi oleh cintanya Tuhan dalam bentuk kuasa Roh Kudusnya, agar kita mampu menghadapi segala macam ujian yang sedang berlangsung. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan kita Roh Kudus, itu juga salah satu dari cinta kasihnya. Roh Kudusnya yang memimpin kita untuk terus berjalan, terus ambil langkah di setiap cobaan apapun, di setiap ujian apapun, permasalahan apapun, penderitaan apapun, kita akan tetap teguh bersama dengan Tuhan karena cinta kasihnya itu. Jadi memang kalau teman-teman kembali lagi flashback ke belakang-belakang, banyak masalah yang kita dapat di belakang-belakang sana, banyak batu-batu, banyak kerikil-kerikil yang kita sudah lewati di belakang-belakang sana. Itu tidak terlalu terasa berat, memang terlihat tidak berat, karena sebenarnya Tuhan Yesus, cinta kasih Tuhan Yesus yang masuk ke dalam penderitaan kita itu, cinta kasih Tuhan Yesus yang benar-benar meneguhkan, benar-benar menguatkan kita untuk ayo bisa
kita tetap bisa melangkah sampai detik ini. Bahkan kita juga harus percaya di detik ini, apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita pasti akan tetap bisa melangkah. Seperti itu, karena ada cinta kasih Tuhan Yesus yang sangat banget besar banget buat kita, dahsyat banget buat kita, dan hebat banget buat kita gitu. Jadi nggak ada cinta yang dapat melebihi cintanya Tuhan kita Yesus Kristus, karena karena Tuhan Yesuslah wujud nyata dari cinta kasih itu sendiri. Jadi kalau benar-benar cinta pacar, cinta teman, cinta binatang, itu nggak akan bisa melebihi cintanya Tuhan Yesus sama kita. Bahkan ketika kita mencintai, misalnya suka sama barang favorit, misalnya cinta sama boneka, misalnya cinta sama mobil, cinta sama artis, cinta sama siapa, itu gak akan bisa melebihi cinta kasihnya Tuhan Yesus sama kita. Karena sudah terlihat wujud nyatanya ya, sudah terlihat real kasus realnya, kejadian realnya dari diri kita yang di masa lalu, diri kita yang kemarin-kemarin, bahwa cinta kasih Tuhan Yesus tuh keren banget sampai kita bisa ada di titik saat ini gitu. Jadi di titik saat ini pun kita akan menjadi titik yang lebih baik lagi di depan sana karena cinta kasih Tuhan Yesus. Seperti itu. Di kesimpulan dari materi kita pada minggu hari ini adalah jadilah teguh, jadilah kuat, jadilah gagah, jadilah berani, jadilah indah, bukan karena diri kita sendiri, bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena cinta kasih Tuhan kepada kita, karena cinta kasih Tuhan kepada kalian, cinta kasih Tuhan kepada kalian, cinta kasih Tuhan kepada mama papa, kepada oma opa, kepada adik dan kakak gitu. Karena kita adalah cintanya Tuhan Yesus. Kita adalah cintanya Tuhan Yesus. Ingat ya, fokus kita adalah cintanya Tuhan Yesus. Oke, materi kita sampai pada hari ini, sampai pada saat ini, sampai di situ. Sekarang kita mau langsung doa penutup ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada minggu hari ini kami boleh belajar tentang cinta kasih-Mu. Kami mau fokus Tuhan, kami mau fokus untuk percaya, untuk yakin bahwa cinta-Mu lebih besar daripada permasalahan kami, cinta-Mu lebih besar daripada penderitaan kami, cinta-Mu lebih besar daripada ego kami. Tuhan, kami mau menjalani kehidupan ini, kami mau menjalani kehidupan kami berdasarkan cinta kasih-Mu yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan.